Jawa Timur, nomor urut 3. Setelah diambil, silakan ditunjukkan ke kamera. Betul, Bapak. Ya, silakan. Sambil diperlihatkan ke kamera. Angka dan huruf berapa yang keluar? 5C. 5C. 5C kami akan ambilkan sesuai dengan kode subtema dan juga kode pertanyaannya. 5C. 5C, Bapak Ibu hadirin, masih tersegel dan tentu terjamin kerahasiaannya. Kami akan bacakan hanya satu kali saja, mohon untuk disimak. Jawa Timur berpotensi menjadi epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia dalam mendukung Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi 25,22% terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,38% secara nasional. Tantangan utamanya adalah memastikan perencanaan wilayah dan tata ruang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Pertanyaannya, langkah strategis apa saja yang akan paslon lakukan untuk mewujudkan tata ruang yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kunci utama dari penyelesaian ini adalah bagaimana tiap daerah bisa koordinasi dan sinkronisasi di dalam penataan ruang. Yang pertama, tidak boleh ada satu daerah yang bisa menguasai industri, perdagangan, kemudian jasa. Kalau ini kita bisa berbagi peran di seluruh Jawa Timur, pasti akan terjadi pemerataan pembangunan. Karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana mengelola tata ruang untuk penggunaan pertanian, untuk penggunaan perumahan. Itu bisa kita saling jaga. Selain tadi bagaimana peran masing-masing daerah itu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik di nasional maupun di dunia. Saya katakan jadi apapun kita, berfungsi sebagai apapun Jawa Timur. Tapi yang paling utama adalah bahwa itu pembangunan harus bisa dirasakan oleh masyarakat terbawah. Yang paling bawah harus bisa merasakan. Petani tidak kesulitan lagi saat mereka menanam. Nelayan tidak kesulitan lagi saat mereka harus mengambil ikan untuk di laut karena ada batas-batas laut. Kemudian para pedagang, mereka bisa mendapatkan akses untuk berdagang. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional atau pertumbuhan apapun itu nyata dan real. Waktu habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 3 dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemetaan wilayah dan identifikasi potensi-potensi lokal yang ada di masing-masing daerah. Sehingga ketika ada Perpres nomor 80 tahun 2019 yang terkait dengan kawasan ekonomi yang ada di Jawa Timur, maka kita semua menuju bergerak di sana. Contohnya di Ngawi. Ngawi itu adalah salah satu pusat pertanian. Maka bagaimana memastikan Ngawi itu menjadi pusat agro industri dan agroforestry. Yang kemudian di Madura salah satu contohnya, bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa Madura bisa menjadi kawasan industri halal, termasuk juga kemudian memastikan ada ekosistem yang terkait dengan pergaraman dan juga jagung sehingga menopang kedaulatan pangan yang ada di Madura dan juga ketahanan pangan di Jawa Timur. Namun demikian ironisnya bahwa ada tata ruang yang kemudian ditabrak oleh namanya proyek pesisir yang ada di Surabaya. Sayangnya pemimpinnya diam saja. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu, silakan jika ingin dimanfaatkan. Cukup? Ya. Baik, cukup. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih bahwa ada Perda 1023 tentang rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi. Artinya ada perda-perda kabupaten kota yang terkait RT RW dan itu harus kita integrasikan dalam perencanaan jangka panjang sampai dengan tahun 43.
Jadi RT RW yang ada di Perda 1023 adalah RT RW yang kita susun dari 2023 sampai 2043 supaya para investor juga punya keyakinan ada kepastian hukum berinvestasi, di mana kita sebetulnya menggerakkan dari wilayah Gerbang Kertasusila ke arah Nganjuk, ke arah Madiun, dan untuk daerah-daerah di mana kita mendapatkan kemungkinan untuk bisa menjadi KEK atau kawasan industri, maka kita akan sesuai. Waktunya habis, Ibu. Waktunya habis. Selanjutnya untuk calon gubernur nomor urut 3. Harap tenang, merespon harap tenang. tanggapan calon gubernur nomor urut 1 dan 2 dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih. Saat kita memastikan bahwa peran tiap daerah itu menjadi penting di dalam penataan ruang, maka pemerintah dan semuanya harus konsisten terhadap apa yang sudah disusun bersama di dalam tata ruang. Misalkan kawasan industri. Saat kita menentukan bahwa kawasan industri, misalkan di Gresik, tapi ternyata ketersediaan air tidak ada di sana, sehingga mereka harus mengambil air dari luar yang tentunya membutuhkan biaya. Demikian pula saat itu terjadi masalah untuk pertanian, jangan sampai terutama di daerah-daerah yang subur dilanggar untuk kepentingan-kepentingan hanya karena kita butuh untuk investasi. Maka kehormatan untuk bagi penataan ruang itu menjadi penting untuk semua berperan dan tujuannya adalah berkeadilan. Waktu habis. Baik, kita berikan tepuk tangan meriah kepada para pasangan calon. Dan pada segmen berikutnya, giliran sesi calon wakil gubernur untuk memperdalam visi, misi, dan juga program kerja. Masing-masing calon wakil gubernur akan memilih pertanyaan dari panelis, lalu ditanggapi calon wakil gubernur lainnya dan kembali direspon. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024.